Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan solehah. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 9, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan. Iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Contoh media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Tampilan iklan di media cetak pun bervariasi. Ada yang menggunakan kombinasi aneka warna, dan ada juga yang hanya menggunakan tinta hitam dan putih. Selain itu, ada iklan yang menggunakan gambar dan tulisan. Menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Iklan merupakan salah satu cara seseorang, lembaga, atau perusahaan dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat. Iklan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Iklan harus disajikan dengan bahasa yang komunikatif, informatif, mudah dimengerti, dan diingat masyarakat, serta menarik perhatian. Iklan dimaksudkan untuk mengajak pembaca agar tertarik membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dalam media cetak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, judul iklan. Judul iklan merupakan bagian paling penting dalam iklan. Judul iklan biasanya berisi nama produk. Nama produk ditulis dengan huruf lebih besar. Tujuannya agar pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Kemudian, yang kedua, isi iklan. Isi iklan merupakan bagian yang berisi keunggulan produk yang ditawarkan dan biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul iklan. Selanjutnya, yang ketiga, sumber iklan. Sumber iklan dapat berupa nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produk. 4. Deskripsi produk. Deskripsi produk yaitu penjelasan tentang produk yang diiklankan yang mencakup keunggulan produk dan harga produk. Deskripsi juga dapat disertai foto atau gambar agar terlihat menarik. 5. Alamat dan nomor kontak sumber. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci dari iklan. Menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, iklan pemberitahuan, bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Kemudian, yang kedua, iklan undangan, berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya, iklan festival kuliner Nusantara. Selanjutnya, yang ketiga, iklan layanan masyarakat, bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana atau KB, iklan keselamatan dalam berkendara, dan iklan hemat listrik. Dan yang keempat, iklan permintaan berisi permintaan akan sesuatu.
Contohnya iklan lowongan pekerjaan. Yang kelima, iklan penawaran. Jenis iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk baik barang maupun jasa. Contohnya iklan produk dan bimbingan belajar. Selain berdasarkan fungsinya, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklan baris. Jenis iklan ini disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris yaitu bahasa yang digunakan singkat, padat dan jelas, serta dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, iklan kolom. Iklan jenis ini memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yaitu informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom. Berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Iklan sebaiknya disajikan dengan cara yang baik agar dapat diterima oleh masyarakat. Syarat-syarat iklan yang baik dapat ditinjau dari isi dan bahasa yang digunakannya. Berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Yang kedua, deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Dan yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, kalimat yang digunakan memikat masyarakat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Dan yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat, misalnya iklan buku pelajaran yang sasarannya anak yang sedang sekolah atau orang tua yang memiliki anak yang sedang sekolah. Nah, kita dapat menyimpulkan isi iklan dengan membaca keseluruhan iklan tersebut. Sebaiknya kita berhati-hati dalam membaca sebuah iklan. Jika ada yang tidak dipahami, kita dapat bertanya ke alamat yang tercantum di dalam iklan. Isi teks iklan media cetak. Dalam iklan terdapat nama produk, sumber, deskripsi produk, serta alamat dan nomor kontak sumber. Selain itu, pesan yang disampaikan dalam iklan harus jelas sehingga masyarakat yang menjadi sasaran iklan dapat memahami informasi dalam iklan. Kita dapat menyampaikan pendapat terhadap suatu iklan. Saat menuliskan pendapat untuk sebuah iklan, kita tidak hanya memperhatikan unsur-unsur iklan, namun juga respon pembaca terhadap iklan tersebut. Iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak iklan tersebut, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Sedangkan untuk iklan penawaran produk, iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menggunakan produk dari iklan tersebut. Membuat iklan sederhana. Ciri-ciri iklan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklan mempunyai sasaran yang jelas. Yang kedua, iklan fokus pada produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, iklan mempunyai daya tarik dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, iklan disajikan menarik, baik dengan gambar atau kalimat ajakan. Pola penyajian dan isi iklan cukup beragam. Hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum membuat iklan, kita harus melakukan pengamatan lapangan terkait produk yang akan diiklankan. Pengamatan yang dilakukan dapat berupa pola hidup dan kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, kita juga harus memikirkan cara bagaimana agar iklan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat. Oke teman-teman, kelas 5 Granada yang soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran tematik tema 9 subtema 1 muatan bahasa Indonesia pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.